warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada airnya itu loh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita akan membahas murojaah tentang kinayah. Oke. Apa itu kinayah? Kalau kinayah di bahasa Indonesia, kinayah dimaksud itu kayak panjang tangan, atau tangan panjang, kambing hitam, gigit jari. Apa tuh kira-kira? Istilah ya. Istilahnya apa tuh? Kinayah itu istilah. Apa ya? Apa istilahnya ya? Kayak apa nih? Kalau Salman apa? Kalau kambing hitam kayak panjang tangan itu apa? Lupa minggu. Jadi udah kayak punya makna sendiri kan? Nah, itu maksud dari kinayah. Tapi kalau misalnya kinayah yang di pengertiannya, di Balagoh ya, di kitab Balagoh ya, pengertian kinayah ya. Pengertiannya itu ini di qaidahnya. Lafzun utliqo wa urida bihi lazimu maknahu ma'a jawazi iradati zalikal makna. Kinayah itu lafaz yang mutlak. Wa urida bihi. Wa urida bihi berarti sesuatu yang diinginkan ya. Yang diinginkan itu makna lazimnya. Makna lazimnya. Tapi juga boleh maksud dari makna tersebut. Makna lazim boleh pakai makna lazimnya atau juga makna muradnya. Makna yang dimaksud. Apa sih? Kalau makna lazim berarti makna apa adanya. Apa adanya itu kayak emang panjang tangannya. Tangannya emang panjang gitu. Dia itu kambing hitam, emang kambing gitu, dan warnanya hitam. Nah, tapi bisa juga al-makna al-murad. Maksudnya makna yang diinginkan. Makna yang diinginkan. Jadi panjang tangan tuh kayak pencuri bukan siapa kebalik ya. Kalau nih Ustadz dari dulu kebalik mulu nih antara panjang tangan sama tangan panjang. Pokoknya ada yang pencuri, ada yang seneng ngasih dermawan. Nah, kalau kambing hitam kan orang yang jadi ini ya. Iya, jadi objek. Aduh. Jadi objek kesalahan. Nah, itu di kambing hitam kan. Banyak yang ini nih yang ngelanggar 5 orang. 4-4-nya dua-duanya dia 1 orang doang. Nah, ini jadi kambing hitam nih istilahnya. Itu juga istilah gigit jari. Nah, itu juga itu kinayah. Tapi ini istilah-istilah di bahasa Indonesia kan. Nah, di bahasa Arab juga ada. Namanya ya kinayah. Namanya juga kinayah. Cuma di bahasa Arab, kinayah nggak cuman kayak di ini doang nih. Kinayah ada 3 pembahasannya. Kinayah ada 3. Ada yang pertama, kedua, ketiga. Nih, ada kinayah an sifat, kinayah an mausuf, sama kinayah an nisbah. Kinayah an sifat itu kalau ininya nih, katanya itu sifat katanya. Tahu kan kata sifat ya? Kata sifat itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbahah. Nah, itu sifat ba'idatun. Nah, kan tuh ya, ba'idatun. Rafi'un, tawilun. Nah, ini kan sifat. Nah, tapi dalam satu konteks ini ba'idatu mahwal kurti, rafi'ul imad, tawilun nijat, kasirul romat. Nah, dia kan depannya sifat nih. Nah, dia kinayahnya an sifat.
Oh, kinayahnya an sifat. Tapi ada juga kinayah yang dari isim, isimnya zat loh. Isimnya zat, jadi memang bukan isim fa'il, tapi memang isim. Nah, itu namanya an mausuf. Contohnya bintu Adnan, bintu Adnan. Nah, ini kan saat isim ya, maksud ya, yang Ustadz maksud ya, bukan yang ditasrif. Ini nih bintun kan ya, Adnan juga. Majami'ul adagon. Majami'ul adagon. Nah, ini kan ini ya, mausuf, bukan sifat. Kalau 1 sama 2 mungkin enak ya. Nah, cuman yang 3, nah ini mungkin agak bingung beberapa. Tapi gampang. Kalau kinayah an-nisbah, itu aslinya itu cuman kita menisbatkan ke orang aslinya. Tapi kalau dikinayahkan, dia menisbatkan ke sesuatu yang lainnya. Contoh kayak di sini kita menisbatkan kemuliaan ke baju. Padahal kalau bajunya aja mulia, gimana lagi orangnya? Gitu ya. Jadi aslinya ini kita pengen bilang orang itu mulia, tapi kita nisbatkan ke bajunya. Itu juga yang ini, al-karamu min uburdaik. Ke apa ya? Kedermawanan atau kebaikan ya. Itu memenuhi jaketmu misalnya. Dia menisbatkan ke burdahnya. Gitu. Itu tentang pembagian kinayah. Itu pembagian kinayah. Kalau dilihat dari ini bukunya, itu ya, yang kinayah itu ada 3 macam ya. Bisa jadi sifat, bisa jadi mausuf, bisa jadi nisbah. Nah, gitu. Coba kalau kita ini ya, coba kita latihan, belum latihan ya, ya kan? Belum latihan. Iya, seingat Ustadz mana belum latihan nih teman-teman semua. Coba di latihan nomor 1 ya. Ini tamrin nomor 1. Teman-teman siap ya. Kayak nu'aumud duha. Di apa ya? Faris ada buku itunya terjemahnya? Nanti biar iya middle ya. Sekalian biar ini tahu artinya. Saat akan buka juga ini. Nah, di sini aja deh. Ini isti'arah. Udah, sip. Oke. Ini kena ya. Di sini dari Salman ya. Ini berarti apa yang dia? Ini enggak segini. Nah, gini lebih enak. Oke, berarti dari Faris dulu deh. Sesuai dari sini ya. Faris. Di sini katanya bayin asifat alati talzamu min kulli kinayah minal kinayat al-atiyah. Nomor 1, naumud duha. Artinya apa dulu tuh? Kami adalah orang yang banyak tidur di waktu duha. Nah, benar. Ini teman-teman dari kata namanya namu ya. Namanya namu. Tapi ini nggak tahu nih. Ini jadi ama ya umu. Ulalam ya. Ama ya umu. Saya belum tahu. Isim ya. Oh. Faul ya. Faul ya. Wih, keren. Benar. Dari naum soalnya. Naum ya. Jadi naum. Keren. Naumut duha. Sip. Nah, ternyata naumut duha ini isim. Sebagaimana kata Faris ya. Faul. Nah, naum itu isim faul.
dan dia sifat. Sifat ya teman-teman ya. Kayak apa yang modelnya Naum ya? Ada yang bisa bantu Ustadz nggak? Kasul. Kasul, benar. Apalagi selain kasul? Apa ya? Jahul. Jahul ya benar, jahula. Jahul. Iya benar. Nah, sama nih Naum juga. Maka dia sifat. Hati-hati ya. Maka dia sifat. Naumud duha. Naum itu sifat. Coba kalau diterjemahnya emang nanti gimana sih? Di sini, coba kita cek continue saja. Asifatul lati talzam min annaha tanamu ila waqti duha annaha muna'amatun mudalalatun makhdumah ta'isu fi izin wa rafahiyah. Oh. Itu sifat yang melazimkannya. Jadi naumud duha atau istilahnya kapan kita ngomong naumud duha, orang-orang yang tidur di waktu duha adalah itu bisa kita bilang mereka beneran tidur di saat duha atau di pagi hari. Bisa juga kalau mereka muna'amah, maksudnya memang diberikan nikmat, terus dibantu segala sesuatu udah ada ya. Orang kaya ya. Ta'i sufi izin warofahiyah, hidupnya di apa ya? Kemuliaan, terus di foya-foya gitu ya. Orang kaya bebas. Jadi bisa bilang naumud duha. Jadi kalau ada teman-teman ngeliat, wih insya Allah ya, fulan, Allah, roid gitu ya. Jalan-jalan luar negeri, wih. Naumud duha. Orang-orang yang tidur duha. Tapi padahal, kalau boleh jujur mah, orang-orang sukses juga mereka nggak tidur pagi ya. Orang sana orang sukses tuh banyak kan nggak tidur pagi. Mereka ini. Tapi anaknya biasanya, anaknya yang nggak pernah kerja, nggak tahu rasanya berusaha, udah dapat kekayaan ortunya, nah itu tuh. Pas udah tua, Sat. Iya. Kakak Pas udah tua, ya kan? pas udah ini ya, pensiun ya. Iya. Iya pensiun ya. Insyaallah. Itu naumud tuh. Berarti udah kebayang nggak Rizky atau Salman atau Abdallah tentang kinayah? Oke. Dapat ya? Dapat. Sip. Lagi nomor 2, berarti Rizky. Alkofulan asohu. Ayo. Alkofulan asohu. Apa tuh? Fulan. Artinya dulu. Melempar. Artinya aja yang benar, yang aslinya. Fulan melempar. Iya. Tongkatnya. Oke, ini asli makna lazimnya ya. Makna lazimnya itu makna lazim. Jadi ini makna murad afwan. Berarti ini makna murad. Makna muradnya adalah fulan itu memang melempar asonya ya, melempar tongkatnya. Cuman apa sih makna lazimnya? Makna lazimnya apa sih kalau misalnya fulan melempar tongkat? Sini nih. Sini deh. Annahu alqa asahu. Apa tuh? Annahu aqama ba'da tulin nuqlah wasafar. Oh, jadi kalau misalnya orang itu mau mukim, setelah safar yang panjang, biasanya orang itu akan melempar asonya. Oh, ini istilah banget ya. Coba deh kita gambarin. Ini istilah banget soalnya. Oh ini di save dulu. Oke. Tenang, enggak. 200-an ya.
Oke, itu ya tadi ya. Biasanya kalau habis safar ya bawa ini ya. Bawa tas apa? Carrier. Terus dia bawa aso. Nah, bawa ini ya. Trekking ya. Tongkat. Kalau dia mau ngecamp, ya udah mau ngecamp di suatu ladang lah ya. Nanti kalau udah wah nah mau diriin tenda nih di sini, diriin tenda. Ya udah dia istilahnya dia ngelempar tongkatnya. Taruh deh di sini tongkatnya. Set gitu ya. Dilempar. Nah, itu apa buat orang yang pengen mukim setelah safar yang panjang. Atau bisa juga memang dia memang ngelempar tongkatnya alko asoho. Jadi emang bener dia ngelempar asoho. Atau juga dia memang orang yang pengen mukim setelah perjalanan yang panjang. Meskipun dia nggak ngelempar tongkat. Paham? Meskipun dia nggak ngelempar tongkat. Rizky pulang dari pondok, misalnya ya, ke rumah. Alko Rizky asohu misalnya. Meskipun aslinya kan Rizky nggak ini kan, nggak ngelempar, nggak ada tongkat kan yang dilempar. Tapi kalau Rizky mukim setelah safar yang panjang itu juga bisa disebut al-qafulan asoh. Itu namanya kinayah. Dan ini sifat. Sekali lagi, Faris yang perlu diperhatikan ya, Faris, Rizky, Salman. Ini kalau fi'il, fa'il, maf'ul, ada fi'ilnya, dia sifat. Sekali lagi, sifat. Kalau fi'il, sifat. Karena nanti yang di atas nih, kita udah pernah bahas yang sifat belum? Gak ada kan di contohnya ya? Nah, di sini cuma ada tawil, ba'idah. Ini jelas sifat. Tapi ternyata kalau fi'il, jadi ditanyakan kemarin sama, apa ya? Lupa. Kalau fi'il juga sifat. Ingat, kalau fi'il juga sifat. Bukan mausuf. Bukan mausuf. Bukan nisbah. Itu ya. Maksud Ustadz bukan mausuf, bukan nisbah. Takutnya nanti Ustadznya ngasih contoh al-qafulan asohu. Ini termasuk kinayah apa? Loh, ini nggak ada kok fi'il kan kaget ntar teman-temannya. Jangan kaget ya, ini udah dikasih tahu. Kalau fi'il dia kinayahnya an sifat. Jelas di sini sifat. Tadi Faris mau nanya? Nggak jadi? Nggak, oke. Yang penting fi'il sifat ya. Nomor 3 ada Salman. Naimatul kafein. Apa tuh? Kalau IX tadi apa? Naimah kenikmatan. Lembut. Kafein? Apa kafein? Kafun? Apa tuh kafun? Wah, kafun. Gimana Salman? Tadi pas ngomong UX itu putus-putus kalau UX tadi. Kafun adalah telapak tangan. Ya. Kalau Faris apa di arti yang itunya? Benar kan? Ternyata itu orang yang kedua tapak tangan. Wanita itu. Oke, wanita itu siap. Nggak apa, tapi ini artinya dua telapak tangan yang lembut. Dua telapak tangan yang lembut atau ya dua wanita itu memiliki telapak tangan yang lembut. Naimatul kafain. Wanita itu memiliki telapak tangan yang lembut. Oke, itu memang bisa benar atau benar sih. Emang lembut telapak tangannya. Atau bisa juga makna lazimnya apa kira-kira? Orang kaya ya. Coba kalau di sini anaha ta'isu fi raha. Bener. Dia hidup dalam ini ya, kemudahan. Yaqumu anhal khadmu bisyunil bait. Ada pembantu yang ngurusin semua pekerjaan rumah. Gitu tuh. Jadi kalau misalnya kan kelihatan tuh
tangan-tangan pekerja sama tangan-tangan yang anak rumahan. Coba tangan-tangan kuli itu kan, wah tangannya keras, istilahnya gitu. Atau akhwat-akhwat yang memang kerjanya di pabrikan. Kayak Beda sama yang akhwat yang kita kalau misalnya nyantai-nyantai ya. Beda, nggak lembut. Salahnya kerasnya kehidupan lah. Itu naimatul kafin. Jadi memang bisa dibilang memang tangannya lembut atau juga buat wanita yang hidupnya di kemewahan. Meskipun tangannya nggak lembut. Meskipun tangannya nggak lembut, tapi kalau dia hidup di kemewahan, kita bilang naimatul kafin. Naimatul kafin. Syukran, Masya Allah. Aman. Abdallah nomor 4. Qara'a. Apa tuh artinya? Menggigit. Giginya. Sinun. Oke, syukran. Kalau diterjemahan apa, Faris? Benar nggak? Menghentakkan. Berarti diginiin ya, kalau menghentakkan gigi, gitu loh, tak paham nggak sih? Kayak giginya tuh sampai ada suaranya, gitu loh. Di gini nih. Jadi paham ya maksud ya, ini giginya. Nah, tuh di gini nih. Cepet langsung atas bawah. Huk gitu digituin. Ada di suaranya kan? Huk gitu. Di apa? Dikencengin gigitnya. Giginya atas bawah ketemu. Itu kan kayak ada sedikit suara ya. Ada suaranya tuh ntar. Nah, itu tuh buat siapa sih? Orang-orang yang menghentakkan giginya sendiri. Menghentakkan giginya atau gigit girinya sendiri. Bisa benar, dia benar-beneran menghentakkan giginya. Kalau itu mengetuk ya. Oh iya, qarafulan sinnahu. Atau juga untuk nomor 4, li'anna nabdin yaqra sinnahu adatan. Oh, qara sinnahu adalah nadam. Apa nadam? Nyesal ya. Orang yang menyesal biasanya dia menghentakkan giginya. Itu dulu, zaman dulu. Menyesal. Qarafulan sinnahu. Jadi ini kinayah tentang penyesalan. Jadi misalnya Rizky nyesal, qara Rizky sinnahu. Boleh. Qara Faris sinnahu. Bisa. Dan itu kinayah. Bisa jadi dia beneran gigit jari. Dia mengetuk giginya atau menghentakkan giginya, atau bisa jadi memang dia nyesal doang. Nyesal doang ya, tanpa perlu menghentakkan giginya. Itu kinayah. Bisa dua. Bisa makna aslinya, bisa makna lazimnya ya. Bisa makna lazimnya. Dan sekali lagi yang perlu saya tekankan, kalau dia fi'il, maka dia kinayah an sifat. Kalau dia fi'il, maka dia kinayah an sifat. Mantap. Nomor 5. Balik lagi ke Faris. Yusharu bil banan. Oke. Apa tuh artinya? Banyak ditunjuk oleh ciri-ciri tertentu. Oke, benar. Banyak ditunjuk. Itu kalau foto, ente di tengah kalau foto, terus teman-teman ente semua nunjuk ente itu. Pernah ngeliat kan foto yang kayak gitu? Nah, kayak ente tengah, misalnya, terus teman-teman ente semua kayak nunjuk. Oh ini, itu dia, misalnya ya. Nih kan ada kalau misalnya diposting di IG atau orang nikahan biasanya. Orang nikahan nanti gitu tuh fotonya. Nunjuk. Nah, ditunjuk ya.
Bisa jadi memang beneran dia itu orang yang ditunjuk semua orang. Atau pemilihan rois ya. Oh ini aja nih roisnya nih. Oh ini satu kelas misalnya. Apa bisa makna sebenarnya atau makna lazimnya? Apa makna lazimnya? Lihat makna lazimnya. Isyaratun nas ilai bil banan al-izam wasyuhrah wa ulul makanah. Artinya adalah apa? Izam. Apa izam? Kemuliaan ya. Iya. Syuhrah. Terkenal. Ulul makanah. Kedudukan yang tinggi. Nah itu. Itu maksud dari yusyaru ilaihi bil banan. Karena memiliki kedudukan yang tinggi atau karena dia masyhur atau karena dia azim, maka ini cocok nih yusyaru ilahi bil banan. Itu makna lazimnya. Makna lazimnya. Mantap. Nomor 6. Rizki fa asbaha. Oh, keren nih. Oh iya. Oke, fa asbaha yuqallibu kafaihi. Apa tuh yuqallibu kafaihi? Alama anfaqa fiha wa hiya qawiyah. Atas apa yang ia sedekahkan dan dia dalam keadaan sendiri ya. Benar enggak, Haris? Al-Quran kan. Iya, Al-Quran. Artinya ia membolak-balikkan kedua telapak tangannya terhadap apa yang ia infakkan, sedangkan telapak tangannya itu kosong. Oh, sedangkan ya, kosong ya. Hiyanya ke kafe dan kosong. Oh iya. Qawiyah itu bisa diartikan kosong atau sendiri ya. Ini di sini kosong. Oke, boleh. Kosong. Sip. Membolak-balikan tangannya. Kira-kira maknanya apa tuh, Rizky? Kalau enggak tugas saya hari keempat. Atau langsung cek aja ya? Terakhir. Langsung cek. Taklibul kafain itu nadam wal huzan. Biasanya orang yang membolak-balikan tangannya itu untuk menunjukkan tentang nadam dan huzan. Orang yang menyesal dan sedih. Menyesal dan sedih. Dia membolak-balikan tangannya. Bener nggak kayak gitu nggak? Apa tuh? Apa tuh? Sayang tidak membuahkan hasil. Wih, bener ya, tidak membuahkan hasil. Dia setiap nah itu tuh langsung dicoba di feedback gitu. Iya, dia karena udah infak mungkin ya, hartanya habis. Terus ya kayak dia ngebalikin tangan, ya kayak nggak ada yang jatuh loh. Ya tangannya kosong, hampa. Gitu. Nah ini yuqallibu kafain. Ini nih untuk kinayah, untuk orang yang menyesal. Orang yang menyesal. Walau alam ya, untuk orang yang menyesal. Jadi kalau misalnya ente menyesal, bisa juga dibilang anta tuqallibu kafaika. Nah, baru teman-teman bilangin menyesal kenapa? Ala apa misalnya. Tuh. Itu bisa. Itu kinayah ya teman-teman ya. Insyaallah. Bisa beneran dia membolak-balikan tangannya atau bisa juga enggak. Jadi cuman emang karena dia nyesel doang. Tap. Nomor 7. Dan sekali lagi, kalau dia fi'il yuqallibu kafaihi fi'il ya, maka kinayahnya an sifat. Kinayahnya an sifat. Kita coba abisin ya. Nomor 7. Rizki. Apa nih? Rizki. Salman ya berarti ya. Rokiba. Apa tuh? Iya. Sayap. 2 sayap. Burung onta. Naamah burung onta. Kalau na'amun, iya. Kalau na'am, burung onta. Nah, kan kakak
Na'amah burung onta ya teman-teman ya. Dia mengendarai dua sayap burung onta. Burung onta kan punya sayap ya teman-teman. Jangan kebayang ontanya. Burung onta, burung. Jadi burung punya sayap ya. Dia mengendarai dua sayap burung onta. Apa nih maksudnya? Terus Cek. hari kedua lebih pengenalan Tuhan. As-sur'ah. Oh, as-sur'ah, cepet. Jadi kalau misalnya teman-teman ada larinya cepet ya. Wih, Rocky Bajanai nama. Wow, parah banget ya. Dia mengendarai dua sayap onta. Burung onta, apaan? Nah, ini juga buat orang yang cepat. Sari. Jadi kalau ada orang yang cepat, bisa kita bilang, wih, Rocky Bajanai na'amah. Rocky Bajanai na'amah. Bener-bener sastra banget ya. Apaan teman-teman ya? Ini sastra banget. Hari keempatnya membuat aplikasi news dan style gue itu. Terus 8, apa nih bacanya nih? Abdallah kira, pada nomor 8. Apa tuh? Tahu nggak artinya? Sama mana juga nggak tahu. Apa tuh ya Lut? Kita dengar Faris aja deh. Apa Faris kiranya? Itu lawatil. Hah? Oh lawa ya. Lawatil layali. Lawa ya. Apa tuh artinya? Malam-malam itu menjadikannya menempelkan telapak tangannya ke tongkatnya. Menjadikanmu menempelkan. Menjadikannya menempelkan telapak tangan ke tongkatnya. Oh. Terus apa ada kurungnya dibaca nggak? Baca nggak apa-apa. Ya ada pernah berhenti berjalan sepanjang malam. Wih. Nah itu makna yang diinginkannya. Jadi lawatil layali kafahu alal asho. Bermalam-malam telah lewat memaksa dia untuk memegang tongkat terus. Iya, ini kalau digambar nih. Ini ada rejal megang tongkat. Dia udah malamnya udah ganti-ganti terus nih. Malam 1, balik lagi malam 2. Nyampe bulannya yang dulunya sabit udah jadi bulan purnama. Ganti-ganti terus ya, bayanginnya ya, ganti-ganti terus, lewat-lewat terus. Dia megang tongkat terus, jauh banget jalannya. Itu untuk apa sih? Laya likafa walalaso. Itu untuk suyukhoh wal haram. Suyukhoh wal haram. Jadi orang yang udah tua, ya mau nggak mau dia harus megang tongkat buat jalan. Karena udah berat kalau mau jalan sendiri. Nggak ada pegangan. Gitu ya. Jadi mau malam apapun kalau udah tua, terpaksa dia megang tongkat. Misalnya gitu. Itu juga. Dalam banget ya adabnya, sastranya. Ya begitu, teman-teman. Ya gitu ya. Nomor 9. Nah, wa asra'u ayil wahsi qafaitahu bihi wa anzalu anhu mislahu hina arkabu. Waduh, apa nih ya? Ini Mutanabi lagi mensifati tentang kuda. Asra'. Oh. Apa tuh? Kita cek ya. Anna halal faras inda rukubihi wa inda nuzuli anhu ba'dal adwi sawa. Jadi keadaan kuda waktu ditunggangi dan waktu ketika turun ba'dal adwi setelah dipacu ya, setelah lari ya. Itu sama. Maksudnya karimun atik la yusabu bima yazharu ba'dal adu man araquatira bi nafsi. Ini sulit ya. Insyaallah nomor 9 enggak dikeluarin Ustaznya kok. Terlalu berat. Kita yang gampang-gampang aja ya. Nomor 10. Fulan la yadaul asa an atikihi. Fulan tidak menaruh tongkatnya di atik. Apa tuh atik? Atikon apa atikon? Dada ya? Pundak. Ya lebih tepatnya pundak. Fulan tidak naruh tongkat di pundaknya. Buat apa itu? Kasirul asfar. Wih, katanya Fulan tidak menaruh asolnya di
pundaknya. Kenapa? Karena dia banyak safar ya. Orang yang banyak safar atau orang yang sering traveling, faqad kana min adatil Arab ayarbitu zadahum wa ma yahtajuna ilaihi fi nihayati asar yahmilunaha fi asna'i sayr. Oh, termasuk adatnya orang Arab adalah paham nih kayak gini. Ini kalau di gambar-gambar sering. Zaman dulu itu kalau orang mau safar, bawaannya di mana? Tongkatnya di pundaknya, terus di ujungnya kayak ada kayak ginian ya. Ya kan? Paham ya? Jadi ini bekal. Dia kalau mau safar, tongkat terus bekalnya di sini, di ujungnya. Nah, katanya di sini fulan layadul asan atikihi. Fulan itu enggak sekali menaruh tongkat dari pundaknya. Jadi nempel terus nih. Ini tongkat di dadanya. Dia enggak pernah narok. Jadi di pundak terus. Di pundak terus ya. Itu buat orang yang sering safar. Ini orang yang kasirus safar. Biasa yang Kasirul asfar atau kasirus safar boleh. Sering safar. Sampai ngeletakin tongkat aja nggak pernah di pundaknya terus. Makanya di sini pakai an ya teman-teman ya. La yada'u an. Nggak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Jadi di pundaknya terus. Dari 1 sampai 10 ada yang mau ditanyakan? Habis ini kita lanjut ke latihan kedua. Iya, putus-putus tadi. Putus-putus enggak? Enggak ya? Kapan tadi gimana Ustaz? Yang mana? Yang nomor 8. Kalau nomor 8, ini nomor 8. Ini maksudnya hari tua. Nomor 8 itu hari tua. Kalau terjemahan ininya, bukan tanggal tua, udah tua. Udah tua. Jadi kalau orang udah tua, dia akan melewati malam, setiap malam itu bakal megang tongkat. Ya kan? Kalau arti ininya, setiap malam memaksanya untuk megang tongkat. Yang dimaksud, ya itu kan teman-teman kan, ini kalau belajar sastra kan harus mikir. Ustaz langsung kasih tahu, nggak perlu mikir. Nah ini tentang orang yang udah tua. Orang yang udah tua biasanya ya kalau setiap malam ya megang tongkat lah. Dia kalau mau jalan. As-suyukhah wal haram. Yang dimaksud adalah as-suyukhah wal haram. Masa tua. Ya, ada lagi yang lain? Ada yang masih belum masuk gitu? Salam, Sir. Alhamdulillah. Nah, kalau di selanjutnya Maksudnya nah kalau di selanjutnya ini 1 2 3 4 5 6 coba kita langsung ini ya, cek dari ini kan satu kalimat. Qaumun taro armahun yaumal wago masyhufatan bimawatinil kitman. Jadi langsung fokus ke ininya aja ya. Mawatinul kitman misalnya. Ini biar usah tulis. Biar tahu apa aja sih. 1. Tempat tersimpannya rahasia. Di mana itu? Tempat tersimpannya rahasia? Hati. Kalau berarti mawatinul kitman itu kinayah tentang hati. Kinayatan anil qulub. Nah, mawatinul kitman kan isimnya.
Kalau isim ya berarti mausuf, bukan sifat. Mausuf, bukan sifat. Itu satu. Lagi, man yunasya'u fil hilyah wa huwa fil izomi. Berarti di ayat Al-Quran ya. Man yunasya'u fil hilyah. Yunasya'u fil hilyah. Misalnya ya. Fil hilyah. Man yunasya'u fil hilyah. Man yunasya'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ini di Al-Quran ya. Ternyata man yunasya'u fil hilyah ini kinayah. Apa man yunasya'u fil hilyah? Al-bintu ternyata. Orang yang tumbuh dengan perhiasan. Masih kecil-kecil udah dikasih kalung, dikasih anting-anting. Rizal dikasih nggak? Rizky dikasih nggak anting-anting sama uminya? Nggak kan? Enggak Ustaz. Nggak ya? Fix berarti Rizal berarti ya. Nah kalau misalnya kecil-kecil udah dikasih anting, dikasih perhiasan ya. Dikasih tahu, oh ini nih kalau perempuan nih makanya gini-ginian nih. Nah itu bintun tuh. Anak perempuan. Bintun. Nah di sini man ya, pakainya man ya, dan dia isim. Siapa? Bukan sifat. Ya teman-teman yang Ustaz Arapin itu bisa membedain kinayah an mausuf sama kinayah an sifat. Kalau dari tadi kan, lihat ya. Nah ini ya. Naum, naimah. Terus fi'il. Layadaul aso, layado, fi'il. Lawatil layali, fi'il. Kan gitu ya. Yuqallibu kafai, fi'il. Fi'ilnya banyak. Nah itu sifat. Naum sama naimah aja yang enak ya. Yang kita tahu, oh ini wazannya wazan sifat nih. Tapi kalau misalnya yang kayak gini, mawatinul kitman, man yunasya'u fil hilyah, dia itu mausuf. Ya, bayin al mausuf. Dia itu mausuf. Bukan sifat. Lagi. Nomor 3. Ta'ah. Oh, ini ta'ah itu ketaatan ya. Cuman kita lihat nomor 3 ini di mana sih? Wah, faqala ta'atun ya amirul mu'minin. Ta'atun ya amirul mu'minin. Oh, berat ini ya. Ini istilah zaman dulu. Ta'ah. Ta'ah adalah sajaratul khilaf. Ya, sajaratul khilaf. Dengan yang gampang-gampang aja ya. Mawatinul asror, paling yang paling gampang-gampang ini ya. Mawatinul asror, kolbun gitu ya. Salilunar, safe. Insyaallah. Nazir, shape. Wih, nazir bisa diartikan shape nih. Nazir, mana tuh nazir? Di nomor 7. Ini contohnya nomor 7 ya. Kabirat sinnu fulan waja'ahu nazir. Wih, lihat ya teman-teman ya. Umurnya udah tua. Dan telah datang kepadanya seorang pemberi pengingat. Siapa nih? Uban. Nazir di sini adalah syaibun. Jadi orang yang udah tua itu nanti udah ubanan. Siapa nih yang ubanan di sini nih? Udah tua berarti. Ya, nazir, uban. Salah teman-teman bakal ubanan juga ya. Kan nanti bakal tua. Apalagi yang gampang-gampang ya. Nah, insya Allah udah gak keluar tuh. Ketiga terakhir. Jadi yang penting udah bisa ngebedain ya. Antara yang mausuf, sifat. Yang terakhir nih, kinayah. Terakhir banget. Apaan? Ketiga, kinayah. Kalau yang nisbah gimana Sat? Ini nih. Bayin an-nisbah allati talzamu kulla kinayatin minal kinayat atiyah. Inna samaha wal muru'ah wan nada fi kubatin. Nah, itu dia tuh, enggak boleh nih yang kayak gini ya. Sesungguhnya samaha kebaikan atau ya muru'ah apa ya? Harga diri, nada fi kubatin duribat ala ibni hasrat. Nah, pokoknya kalau yang ada fi-nya, fi kubah lagi ya di topi atau di baju. Itu kan enggak mesti ya. Nah, itu nisbat lah. Udah langsung ya, nisbat.
Ya kayak gini gampang ya. Fi kubah, fi saubin atau fi jubbah atau ya. Itu udah pasti kinayah anisbah. Nomor 2. Qala akhrabi dakhalatul basarah fa iza siyabu ahrar ala ajsadi abid. Nah, ini juga nih bagus nih. Aku masuk ke Basrah. Ternyata siyabu ahrar ala ajsadi abid. Wih. Baju-baju kemerdekaan ada di jasad-jasad hamba. Keren ya. Siyabu ahrar ala. Nah, ada alanya ya. Jadi pokoknya ada kayak ininya deh. Ada huruf jarnya. Nah, gitu. Ada huruf jarnya. Nah, itu juga termasuk nisbah. Coba kita cek ya. Di nomor 2. Hina ma dakhala al-a'rabil basrah wa lam yakun lahu ahdun bil hadar ra'a ahluha fi zin jamil walakinnahum lam yajid fihim hurriya ahlil badwi. Gitu. Keren. Jadi ceritanya nih, waktu A'rabi ini masuk ke Basrah, dia melihat kaumnya itu bajunya bagus. Tapi lam yajid fihim hurriyata ahlil badwi. Tapi dia nggak menemukan kebebasan. Keren ya. Bajunya doang bagus. Tapi mereka nggak bebas. Bajunya kantoran misalnya ya. Cuma banyak kerjaan. Banyak kerjaan, banyak deadline. Gitu. Ini bisa juga nih. Siyabu ahrar ala ajsabi abid. Bajunya mah maju merdeka. Tapi jasadnya jasad hamba. Parah ya. Jasad budak. Ini juga termasuk ada alanya ya. Gara-gara ada alanya. Jadi dia nisbat. Yang gampang nih. Al-yamnu yatba'u zillahu wal majdu yamsi fi rikabihi. Ya, wal majdu yamsi fi, ada fi. Majdu fi, nah kan ya. Rikabihi. Nah, udah tuh. Itu nisbat banget. Oh, ini malah yumnunya. Afwan, ini yumnunya. Wal yumnu yatba'u zillahu. Yumnu yatba'u zillahu. Badala an yasifal mamdu bi annahu maimunatu tal'ah qala innal yumna yatba'u annaha sara wa tiba'ul yumni zillahu. Oh, ini juga nisbat. Ya, alam ya. Ini beda sendiri. Ya, her deh. Kemungkinan ya begitu yang bisa dijelaskan. Jadi kalau misalnya kalau mausuf ya mausuf ya. Ulangin. Kalau mausuf dia yang isim-isim. Kalau yang sifat itu yang fiil atau yang isim fa'il ya itu ya. Yang sifat deh. Tapi kalau nisbat itu yang ada huruf jarnya. Enaknya gitu sih. Ada fi-nya atau ala gitu ya. Tapi nggak mesti juga sih. Ada juga yang fiil ya kayak tadi nih. Yatba'u juga masuk ke situ. Nih yatba'u. Terus kalau di contohnya yang fiil juga mana tuh? Nih ya, di nomor mil'u. Nih mil'u juga bisa. Mil'u juga bisa. Baina juga bisa. Intinya dia menisbatkan sesuatu bukan pada tempatnya sih. Sampai sini ada yang mau nanya? Gimana Ustaz nerjemahin tadi Ustaz? Ya ahrar apa jadi abid. Oh, siabul ahrar. Oh, bajunya baju kebebasan, tapi dipakai oleh jasad budak.
Ya? Oh, kirain ngelag. Oke, kalau nggak ada nanya, mungkin itu dulu dari Ustadz. Kesempatan pada